Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, salam sejahtera, salam Nusantara, sobat petani semuanya dimanapun berada. Semoga sedulur, sobat petani semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dilancarkan, dimudahkan, dilapangkan dalam segala urusan, dan senantiasa dijauhkan dari bala, dari penyakit, ya, senantiasa berikan kesehatan, ya. Dan senantiasa diberikan prasangka, pikiran positif, thinking, selalu rukun dengan sanak saudara, tetangga, kawan sejawat, maupun para tetangganya, terkhusus keluarga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di sini sama Pak Rizal, saya sendiri Pak Ahmad Zadi, sama Pak Khairul Rizal, ya. Ini kita menyambangi ataupun sambil sedikit olahraga, yang membersihkan rumput, memberikan contoh pekerja yang akan besok masuk hari Selasa untuk menyiang rumput di lahan tanaman porang. Tanaman porang ini sudah berumur kurang lebih sekitaran 2 bulan, sobat petani semuanya, ya. Yang kita tanam dari bibit katak, ya, katak super isi antara 200-300 yang waktu itu sudah kami videokan, ya. Alhamdulillah ini sudah 90% lebih sudah rata-rata tumbuh, dan ada tinggal 1-2 yang belum tumbuh, sobat petani semuanya. Ini yang sudah sudah bertunas, ya. Tapi ada juga yang tidak tumbuh, mungkin busuk ataupun mungkin tertinggal tidak tertanam. Tapi kita siapkan bibit katak yang sudah bertunas untuk biar bisa mengejar yang sudah bertumbuh, ya. Jadi ini yang kita siapkan untuk menyisip, ya, katak-katak yang sudah ada tunasnya seperti ini. Ini yang sudah ada tunas-tunasnya. Ini untuk menyisip jika ada lubang yang setelah dicek tidak tumbuh, ternyata kosong, tidak ada bibitnya, baru kita sisipkan yang sudah berkecambah seperti ini, sobat petani semuanya, ya. Jadi yang kita sisipkan ini bukan katak yang kecil, ini katak-katak super yang 1 kilo isi 100, sobat petani, ya. Ini kita sisipkan dan kita bawa sisipnya, kita kontrol kalau ada yang lubang-lubang kosong, kita cek memang tidak tumbuh atau terlewati saat menanam, gitu kita sisipkan. Jadi bukan katak yang tidak berkecambah, kalau katak yang masih belum berkecambah nanti ketinggalan. Oke. Dan ini Pak Rizal, apa yang support untuk kawan-kawan akan sampaikan. Ini Pak Rizal, ya. Apa yang Pak Rizal lakukan di sini, Pak Rizal? Ini untuk sementara nyiangin rumput agar tumbuhnya maksimal. Rumput-rumput ini kan kita perlu bersih-bersihkan, ya, biar tidak rebutan makanan, nutrisi, ya. Merebutan nutrisinya, ya. Kita siap itu dikasih pupuk, ya Pak? Ya, setelah itu dikasih pupuk untuk pengembangan pakai kimia sedikit tidak masalah. Campur sama pupuk organik, ya Pak? Iya, betul. Ini umur berapa Pak Rizal? Sekitar 2 bulan. Sudah 2 bulan. Dan ini sudah alhamdulillah tumbuh 90%. 90% sudah tumbuh, sobat tani. Cuman sebenarnya ini lokasi persawahan yang kita tanam. Cuman irigasinya ada perbaikan. Jadi ini tidak bisa dimasukkan air irigasi karena irigasinya mati, ya. Ada perbaikan saluran irigasi di wilayah Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumbar, sobat tani semuanya. Nah, ini dah rata-rata tumbuh 90%, ya. Jadi ini lahan persawahan yang mana kalau saat curah hujan kurang, sebenarnya dengan tujuan kita akan masukkan, kita benam air irigasi. Tapi mohon maaf ini irigasinya mati, dia perbaikan saluran kurang lebih sekitar 3 bulan lebih mungkin, ya. Nah, ini kita hanya mengandalkan air hujan. Semoga diberikan tanaman ini mampu bertahan dan bisa bertumbuh sesuai dengan harapan kita dari curah hujan, ya. Tapi yang sedikit agak lokasi basah, agak terlindung,
ini lebih bagus ya, sudah masuk tunas kedua. Jadi kalau ada yang tunas ini tunas pertama, ini tunas kedua. Tunas yang kedua lebih besar ini berarti dia berarti sehat ya pertumbuhannya. Nah, itu pertumbuhannya sehat. Kalau tunas yang kedua itu tumbuhnya lebih kecil dari tunas pertama berarti tidak sehat sobat tani semuanya ya. Jadi ini sudah rata-rata tumbuh. Nah, tinggal nanti kita siang besok hari Selasa ya. Nah, ini tanggal 7 ya. Nah, tanggal 7 bulan 10 ya. Tanggal 7 bulan 11 mohon maaf ya. Nah, bulan November 2021. Alhamdulillah bagus. Nah, tapi siap ini nanti di siang ya, langsung kita pupuk ya, susulan yang pertama ya, di luar pupuk dasar. Susulan yang pertama apa yang kita gunakan nanti pupuk organik fermentasi ya, yang sudah difermentasikan olahan dari Koperasi Lestari ya. Ini olahan organik ya, pupuk organik, pengolahan organik. Jadi sedikit kita tambahkan pupuk kimia Posca Plus ya. Nah, kita oplos, kita campurkan dan kita berikan rangsangan sedikit-sedikit di setiap lubangnya. Jadi tidak hanya pupuk kimia ya, kita campur dengan pupuk organik. Sama itu kita tambahkan sedikit sekam dari jerami bakar ya, jerami bakar pesawahan itu yang kita ambil yang sudah dibakar. Nah, itu kita oploskan kandungan kalium ya, untuk jerami dan molasanya tinggi. Terus siap kita pupuk itu baru kita kocor dengan pupuk organik yang kita pakai. Mohon maaf sobat tani, kita menggunakan eco farming ya. Kita kocor lubang-lubang tadi biar meresap pupuk yang kita berikan organik dan sedikit kimia ya. Nah, itu bisa turun. Nah, kita kocor pakai tangki nanti dengan air tangki larutan organik eco farming sobat petani semuanya. Ini tidak banyak lahan yang lokasi di sini untuk percontohan sobat tani, tapi banyak titik-titik yang kita tanam di wilayah Kabupaten, 50 kota dan Kota Bengkulu untuk berikan sebuah percontohan masyarakat sekitar. Komoditi pertanian baru yang masyarakat belum mengenal ya. Jadi tanaman ini sebenarnya bisa tumpang sari dengan tanaman palawija, ditanam tumpang sari dengan jagung ya, dengan cabai rawit ataupun dengan terong ya, bisa dengan buncis, tanaman buncis. Jadi sebenarnya tanaman porang ini fleksibel sobat tani. Bisa dengan tumpang sari tanaman-tanaman yang lain ya, kecuali ditumpang sarikan dengan padi ya, tanaman padi ya. Oke sobat tani semuanya, ini yang kami sampaikan kurang lebih hampir 2 bulan yang lalu yang kita tanam, yang sudah kami sampaikan juga di YouTube ya. Jadi kenapa saya menggunakan mulsa ini sobat tani? Ini untuk mengurangi gulma, pertumbuhan gulma ya, juga untuk mengurangi penguapan ya, kelembapan kalau pakai mulsa ini. Nah, mengurangi biaya penyiangan, juga mengurangi penguapannya dikala curah hujan kurang ataupun tidak bisa kita benam menggunakan air irigasi. Dan pupuk organik dasar yang kita sertakan di media tanam ini, saat hujan curah tinggi, empasan tetesan air hujan tinggi itu tidak terkikis kalau kita menggunakan mulsa. Nah, itu maksud kami sobat tani semuanya. Oke, apa yang sudah kami sampaikan, mohon maaf dan bisa menjadikan tambahan ya. Jadi kalau sudah tumbuh tunas yang masuk kedua ini harus sudah fase untuk pemupukan, karena ini rata-rata mau udah pada tunas kedua. Pemupukan susulan yang pertama siang, habis di siang baru kita pupuk, habis kita pupuk baru kita tutup dengan media tanah mineral biar pupuk yang kita sertakan tadi tidak menguap karena ada sedikit kita sertakan kimia.
Oke. Oke, saya sendiri Ahmad Sidik mengucapkan terima kasih. Tetap semangat sobat petani semuanya, kawan-kawan petani porang dimanapun berada ya. Mohon maaf kami tidak mengupload dalam hampir 1 bulan ini karena harus istirahat total ya dari perintah dokter karena kecapean sobat petani semuanya. Semoga kita semuanya sobat petani sedulur semua dimanapun berada, baik petani porang maupun petani yang lain di tanaman-tanaman palawija maupun tanaman pangan, senantiasa diberikan perlindungan Allah SWT dari segala bencana bala, dan diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan ketentraman, kedamaian, dimudahkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Oke. Salam sinergi, go berkah nuribah. Salam Nusantara, salam sejahtera. Tetap semangat dan optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.